sebagaimana tema besar daripada Nahdlatul Ulama, daripada PBNU, apalagi sekarang sedang masuk, hanya tinggal beberapa hari NU akan berusia 100 tahun atau 1 abad. Karena NU itu adalah miniatur Islam itu sendiri. Apa yang diperintahkan dalam Islam ya pasti diperintahkan dalam Nahdlatul Ulama. Apa yang dilarang dalam Islam pasti juga dilarang di dalam. Hanya memang Islam di Indonesia ini ada sedikit perbedaan, tapi bukan hal-hal yang usul, bukan hal-hal yang pokok. Hanya mungkin di dalam hal-hal adat istiadat, tradisi, tapi yang semuanya itu diupayakan untuk bernilai Islam. Kalau melihat judul dan tema besar daripada PBNU untuk merawat jagat dan membangun peradaban, semestinya ini memang sejak awal, ya, sejak katakan pertengahan di 1 abad lah, tema-tema semacam ini mestinya harus sudah dimulai. Ya. Hanya karena memang Indonesia ini yang semula adalah negara yang bisa katakan bekas kerajaan-kerajaan yang non-muslim, bahkan semula bukan mayoritas Islam, jadi memang perlu ada sebuah dakwah yang merangkul tidak memukul, dakwah yang membina tidak menghina, dakwah yang mencintai, dakwah yang membangkitkan sebuah penilaian-penilaian positif, dakwah yang bisa menarik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memang itu butuh waktu. Karena di negara-negara Islam itu sendiri, bahkan di negara yang Islam itu dilahirkan, sudah banyak kehilangan-kehilangan model-model ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti di Timur Tengah, khususnya di Saudi, kita mungkin tidak begitu mengenal tentang hubungan ikramul jar lah, memuliakan antara tetangga dengan tetangga yang lain. Bahkan hampir kita temukan di sana hidup nafsi-nafsi. Dan dakwah-dakwah di sana hanya tertentu hanya di beberapa tempat yang ditentukan. Padahal kita tahu Islam ini adalah ghayah kamaliyah, tujuan yang begitu paripurna, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang menyempurnakan daripada dakwah-dakwah sebelumnya. Dan Islam tentu sebagai agama yang tersempurna. Secara logika pun sangat masuk akal karena agama yang terakhir. Sesuatu yang biasanya datang yang terakhir akan mampu dan punya kelebihan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Maka moderasi beragama ini perlu kita tanamkan, kita gali sedalam-dalamnya. Sudah banyak para pujangga, para ulama, para tokoh
ingin menyempurnakan pendalaman di dalam memahami agama, tapi umur tidak cukup, usia tidak sampai, keinginan kuat, belum sampai menyempurnakan, beliau-beliau sudah meninggalkan kita. Bagaimana bisa menyempurnakan? Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang telah mampu menyempurnakan memahami Islam itu secara benar. Quran sendiri telah menyatakan, "Lau kana al-bahru midadan likalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Andaikan lautan-lautan yang ada di planet bumi ini menjadi tinta untuk menulis kalimatu Rabbi, yakni Islam itu sendiri, untuk menulis ilmu-ilmu yang dikandung di dalam Islam itu, yang diajarkan sendiri, lanafidal bahru, lautan-lautan itu semua akan kering, ya, akan punah, akan kering, qabla antan fada kalimatur, sebelum kalimatu Rabbi selesai ditulis, digali ilmu-ilmunya. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun akan didatangkan lautan-lautan dari planet-planet yang lain, tetap akan kering dan Islam belum selesai. Lalu kalau seperti ini, apakah yang ditampakkan oleh sekelompok manusia menyampaikan Islam dengan wajah yang marah, dengan model-model yang kasar, apalagi sampai mentakfirkan, mengkufur-kufurkan seseorang, mudahnya menuduh ini kafir, ini murtad, ini syirik, tanpa ada klarifikasi paling tidak. Ya. Apakah seperti itu? Bukankah Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun diperintah oleh Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha, diberitahu dia itu tagha, Fir'aun itu tagha, orang yang keras kepala, sulit bisa dilunakkan, tapi idhaba ila fir'aun wa qula lahu qaulan layyina, sampaikan dengan ucapan-ucapan yang layyina, yang halus, lemah lembut, yang punya daya tarik yang luar biasa. La'allahu yatadzakkaru yakhsha. Karena sekeras apapun kalau dilawan dengan sebuah kelunakan, walaupun tidak mencair seketika, mungkin akan ada asar. Jadi di sini sebenarnya kita ini masih pucuk kukunya memahami Islam. Pucuk kuku yang hitam ini memahami Islam, belum seluruhnya. Apalagi Islam semua ditunjang oleh ilmu pengetahuan. Bagaimana peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang tidak ada ilmu teknologi yang mampu menandingi peristiwa-peristiwa seperti Isra Mi'raj. Bahkan pelantikan dan hari kejadian kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redaksi pelantikan itu adalah surat Al-Alaq, 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat inilah sebagai ayat untuk melantik sekaligus menjadi hari jadi kenabian. Diawali dengan Iqra, bacalah. Tapi jangan diartikan membaca secara sederhana, membaca sebuah tulisan atau tapi baca punya makna yang dalam. Paling tidak punya arti, jadilah engkau Muhammad dan umatmu menjadi umat
yang punya kemampuan yang tanpa dibatasi atau tanpa batas, ya tentu di dunia ini semua ada batas. Jadi Islam itu sendiri turun, hari pelantikan itu memerintahkan agar kita menjadi manusia-manusia yang berilmu, yang tanpa batas, punya kemampuan yang tanpa batas. Sedang kemampuan tanpa batas ini saat ini belum ada di tangan kita. Justru orang lain sekarang yang punya kemampuan-kemampuan walaupun tanpa batas, tapi sudah mendekati. Bagaimana tidak? Isra Mi'raj sebuah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu itu adalah memberikan sebuah isyarat tentang ketinggian ilmu umat-umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di UINSI ini ya istilahnya tabarukan dan tafaulan dalam mengawali sebuah perkuliahan semester genap bagaimana ya, ini dengan kumpul-kumpul sharing antara kita untuk memahami Islam secara benar, apalagi dengan tema yang menyatakan moderasi beragama untuk merawat jagat dan membangun peradaban. Merawat jagat artinya jagat sudah ada di kekuasaan kita, mestinya lalu kita rawat kan gitu. Ya. Walaupun ini sepertinya agak ketinggian istilah ini merawat jagat, tapi mestinya memang. Karena Al-Qur'annya memang menyatakan walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Sungguh aku telah menjadikan kalian menguasai bumi ini, menguasai bumi. Bahkan makkannakum dari masdar tamkin, tamkin itu penguasaan yang mantap, yang sempurna, yang kuat, itu tamkin. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais, dan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kalian aku juga jadikan di permukaan bumi ini. Kebutuhan hidupmu, kebutuhan kalian untuk menguasai bumi ini, kebutuhan kalian untuk merawat jagat ini sudah aku persiapkan di muka bumi ini. Ini sepertinya ada kesalahan dari kita sendiri. Mungkin salah konsep, salah. Coba kalau konsep kita benar. Kan kalau kita ngaji Sulam Taufik, mulai kita yang usia balik itu kan kalau mengikuti batasan usia itu kan usia 15 tahun bagi lelaki. Ya, bagi perempuan kalau sudah datang bulan atau melalui mimpi dewasa. 15 tahun lah katakan. Itu batasan seorang yang dewasa. Dewasa itu orang yang sudah mampu ngatur dirinya. Mampu membuat sebuah jadwal kehidupannya. Makanya contoh-contohnya seperti Madzhabul Arba'ah. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini contoh-contoh manusia yang normal. Manusia yang tidak salah konsep. Di usia 15 tahun sudah menjadi pemimpin. Nah sekarang 15 tahun itu masih nodong terus ke orang tua. Jangankan 15 tahun, 20, 25 tahun masih rokok saja minta diberikan orang tuanya. Belum memikirkan bagaimana dia bisa mengatur dirinya apalagi mengatur orang lain. Ini mungkin ada kesalahan konsep. Ya.
Ini yang perlu kita gali sebetulnya. Jadi kalau kita bicara Islam, ya Islam yang mestinya mampu. Yang di dalamnya ada penguasaan. Dunia ini diserahkan. Diamanatkan kepada kita. Makanya Allah berfirman pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan khalifah di permukaan bumi ini. Siapa khalifah? Nabi Adam wa dzurriyyati. Nabi Adam dan semua keturunannya. Siapa dzurriyyah? Ya panjenengan semua. Terutama yang bergelut di dalam dunia perkampusan, dunia ilmiah. Karena semua makom yang tertinggi tidak ada seperti makom ilmiah. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Panjenengan semua itu di tangan panjenengan sebetulnya dunia ini. Jadi seperti ini. Ini ja'il khalifah mengatur bumi menjadi khalifah. Diperkuat dengan di dalam surat Hud ayat 62 kalau tidak salah sebutkan huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah. Minal ard. Kok dari tanah? Kami lahir ini kan hasil panitia bersama bapak dan ibu saya. Kan begitu ya. Kelahiran kita di dunia kan hasil kompromi. Kesepakatan, katakan panitia bersama antara bapak dan ibu. Kok disebut itu? Iya, karena asal usul kita itu dari keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu min turab. Jadi anak keturunannya pun disebut minal ard. Ini. Wasta'marakum fiha ini loh. Ini ada mufassir yang mengartikan ada dua versi. Wasta'marakum diartikan dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Ada yang mengartikan Allah memerintahkan kalian memakmurkan bumi ini. Jadi Allah menjadikan kalian sebagai manusia yang dijadikan pemakmur, bukan bangsa yang lain, bukan malaikat, bukan bangsa jin, tapi manusia. Kita pemakmur. Siapa pemakmur itu? Orang yang menatap. Yang dibutuhkan di situ kekuatan otak, kekuatan inovasi, kekuatan istihad, ya, kekuatan-kekuatan yang lain untuk menjadikan dunia dan bumi ini bukan hanya manusia, tapi yang ada di permukaan bumi ini dari makhluk yang lain, ya, merasa aman, damai, sejahtera dan sebagainya. Dan ditutup dengan surat Ad-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa kecuali berakibat ibadah. Jadi semua gerak kita, amanah yang mulia ini, amanah yang besar ini, merawat jagat ini dengan metode-metode dakwah yang menarik, ya, metode dakwah yang merangkul tidak memukul. Metode dakwah yang membina tidak menghina, dan seterusnya yang berakibat illa liya'budun, bernilai ibadah. Sehingga apa yang kita lakukan ini tidak ameng-amengan, apa bahasa ameng-amengan, tidak fata morgana, tidak punya nilai, tidak seperti itu, tapi bernilai. Karena ayat-ayat yang lain yang menyatakan di situ afa khasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kalian menganggap, mengira aku ciptakan kalian untuk hidup ini abathan, tanpa ada faedah? Tidak. Ayah sabun nasu ayyutraka sudah. Adakah manusia akan menganggap, mengira dia dibiarkan begitu saja seperti saat ini? Tidak mengapa-mengapa?
Ngurus dirinya saja sulit, apalagi ngurus keluarga, apalagi ngurus masyarakat. Tidak. Kalau Allah menjadikan kita ini sebagai pemakmur bumi ini, kita tinggal sekarang menilai sudah sampai di mana kita pemakmuran yang telah kita lakukan ini. Paling tidak untuk diri kita. Syukur-syukur sudah keluarga kita. Masing-masing ini. Inilah amanah yang Kenapa? Karena kita dengan kelahiran dan kemawujudan kita di dunia ini adalah menjadi makhluk pemenang. Memenangkan apa? Memenangkan kehadiran kita di dunia ini. Allah memilih kita dimewujudkan di dunia sebagai nikmatul ijad, mengalahkan mungkin manusia-manusia yang tidak mewujud. Kita yang wujud ini memenangkan. Kan Allah jaiz, ya, berwenang mutlak untuk mewujudkan dan untuk tidak mewujudkan. Loh kok yang diwujudkan kok kita? Punya nilai apa kita? Ya. Punya kelebihan apa kita? Yang tidak diwujudkan punya kelemahan apa mereka? Kita tidak tahu, mungkin mereka lebih besar. Mungkin secara fisik mereka lebih kuat dan lebih gede daripada kita. Tapi yang diwujudkan kita. Jadi mulai sekarang monggo. Kita lahir di dunia ini bukan hanya numpang lewat. Bukan sebagai pemain film figuran. Tapi kita masing-masing pegang role penting dalam kehidupan ini. Untuk menuju sebuah kehidupan yang abadi. Di sanalah kita akan menemukan siapa kita sebetulnya. Kita adalah makhluk proyeksi akhirat. Makhluk yang diciptakan untuk sebuah keabadian. Ya. Hidup keberadaan kita mau di alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, itu hanya sebuah proses. Proses peralihan. Nanti kalau kita sudah di alam akhirat, baru itulah kehadiran kita yang abadi, khalidina fiha abada. Lalu apa yang perlu kita persiapkan untuk menuju keabadian itu? Apakah dengan memahami Islam seperti itu? Apakah kita sulit mudah tuding ini, tuding itu, memvonis ini, memvonis itu, tanpa ada klarifikasi? Jadi dari sisi bahasa mungkin sudah tepat merawat jagat. Karena memang jagat itu seharusnya kita rawat. Cuman kenyataannya kita belum menjangkau ini. Harus kita upayakan. Ya. Untuk membangun peradaban. Nahdlatul Ulama dengan lambangnya ini, namanya Nahdlatul itu dotnya saja kan melewati gambar dunia, gambar bumi. Itulah hebatnya para muassis kita. Kenapa sampai Nahdlatul Ulama itu dotnya, huruf dotnya itu melewati itu jagat bumi itu yang di tengah itu. Kenapa? Itu isyarat agar Nahdlatul Ulama itu mendunia, menguasai dunia. Dan itu menjadi amanat kita sampai sekarang. Jadi tema-tema itu kita munculkan pada periode ini. Temanya adalah merawat jagat, membangun peradaban. Seseorang yang mampu mengamalkan ilmunya secara benar, menghasilkan sebuah pemakmuran, ya, membenarkan apa yang benar, membangun, memperbaiki apa yang salah, berarti dia telah menciptakan sebuah peradaban. Disitulah akan lahir sebuah sejarah. Barang siapa seorang yang tidak punya sejarah, berarti dia tidak pernah punya peradaban. Dan inilah yang harus kita bangun, terutama para akademisi dunia yang menggeluti ilmu pengetahuan, termasuk UINSI,
Kalimantan Kaltim ini atau Samarinda ini sangat diharapkan. Ya, sangat diharapkan. Saya lihat rektornya sudah pakai sarung. Sarung ini kan lebar ya. Sarung ini lebar itu. Bebas orang. Jadi sarung ini akan melangkah bebas. Saya ini sejak, bukan berarti tidak punya celana. Saya punya celana. Ada 2-3 celana. Hampir tidak saya pernah pakai. Jalan-jalan ke luar negeri ya pakai sarung gini, walaupun di sana jadi tontonan orang. Ya, karena dianggap seperti di RRC, di pojok perbatasan. Saya itu dikerubungi orang, ternyata ngerubunginya karena melihat sarung saya. Nah, mungkin ini planet dari mana begitu. Itu ya, jadi planet dari mana. Nah, di samping demokratis dan ISIS lagi. Ya ini ya, jadi jangan remehkan sarung. Paling tidak ada falsafah kesasar wurung kan begitu ya. Ibu-ibu, para istri akan gembira manakala melihat para suami bersarung. Karena insya Allah akan lurus, tidak jadi kesasar. Gitu. Para bapak, para ibu hadirat rahmatullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari Islam terus, jangan berhenti. Terus kita pelajari, saya Al-Fakir juga terus menggali dan ingin mempelajari Islam. Sehingga betul-betul Islam yang kita terima ini, walaupun tidak 100%, mungkin 25%-nya saja sudah luar biasa kita. Dan sekarang Islam yang kita pahami itu mungkin masih di bawah 5%. Mudah-mudahan dengan jasa dan kuatnya istihad, semangat para akademisi terutama UINSI ini untuk bisa seperti apa tema yang saat ini ada di background ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahannya. Dilancarkan, mahasiswanya akan terus bertambah dan semangat untuk mendalami ilmu agama terutama akan terus menaik, ya, ada grafik kenaikan. Sebelumnya saya ingin bicara lama, ilmu yang begitu mulia sebelumnya masih juga ada penyakitnya. Sebelumnya ini yang harus kita, ya, ilmu walaupun mulia dalam Islam tapi masih perlu pendamping. Apa pendampingnya? Adalah khasyatullah. Setinggi apapun ilmu tanpa khasyatullah akan terjadi perselingkuhan ilmu pengetahuan. Karena waktu dan mungkin saya kan terus saya tidak tahu agenda acaranya di sini. Saya pikir ya di sini terus istirahat gitu. Ya, karena saya mulai tanggal 28 ke Singapura, ke Malaysia, terus ke sini. Jadi belum ketemu dengan ibunya anak-anak ini. Demikian yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf. Ihdinas shiratal waffaqanallahu iyyakum ila shawabit thoriq wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngapunten jenengan nyuwun dunganipun sekalian Yai. Al-hadinah wa kulinatin salihah mana-mana. Hadirin bersama ikhwan dan ashabi azwaji jami'al manusia. Hal hadirin wa hadirat khususan ila UINSI Samarinda, afallah jal jami'an makmuran jami'an mabrukan jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Untuk doa biar ke Ali Khalil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika
متوسل بحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجتنا هذه كلها لتقضى اللهم إنا نسألك توجهك بأوليائك المقربين أينما كانوا مسألك من النقابة والنجابة ولا تلوث يا أولياء الله حمدونا يا أولياء الله عينونا اللهم بحرمتهم وبحقهم عليك اقضي جميع حاجاتنا ولا يا الله أنت تعلم ما فقدها اللهم إنا نسألك توجهك بواليك سلطان الأشهد القادر الجيلاني قدس السره يا شهد القادر الجيلاني إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجاتنا هذه كلها لتقضى اللهم إنا نسألك توجه إليك يا أولى التسعة إنا توجهنا بكم إلى ربنا في حاجتنا هذه كلها لتقضى اللهم إنا نسألك توجه إليك يا شيخنا وخلف بن عبد الله البنغلاني يا شيخنا وخلف بن عبد الله البنغلاني إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجتنا هذه كلها لتقضى اللهم إنا نسألك توجه إليك بأشج جميع هذا العلماء خصوصا الشيخ هشام أشعري بأشج جميع هذا العلماء إنا توجهنا بكم إلى ربنا في حاجتنا هذه كلها اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسه ولا دنا إلا دينا ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة وجدنا حوائج الآخرة وهي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قدرتها ويسرتها يا عن أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ارزقنا علما وفهما يا كاشف المشكلات ويا عالم السر والخفيات اللهم إنا نسألك علم النبيين وحفظ المرسلين فهم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه وإلى الإسلام وأهل ثبتنا به حتى نلقاك ثبتنا به حتى نلقاك ثبتنا به حتى نلقاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة أسر الحق قرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين